Bismillahirrahmanirrahim. Faqad ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa ala man ittaba'ahu ila yaumiddin. Keluarga besar Bapak Kiai Haji Nur Ali, orang tua saya, ayah saya, ayah ideologi dan ayah dalam aliran darah Bapak Kiai Haji Nur Ali, pimpinan dan keluarga besar Islamic Center Bekasi, yang itu juga merupakan salah satu cita-cita Bapak Kiai Haji Nur Ali sejak dahulu. Para alim, para ulama, para pejabat pemerintah sipil dan militer, saudara-saudara jamaah kaum muslimin, muslimat, calon-calon penghuni surga semuanya. Tasbih, tadzkir kita panjatkan hanya kepada Allah. Salam sejahtera abadi kita sajikan pada Rasul yang paling manis mulutnya, paling benar kata-katanya, paling bijaksana keputusannya, paling tawadhu kepribadiannya, paling ikhlas hatinya, paling sayang terhadap sesamanya, paling kasih terhadap keluarganya, paling khusyuk solatnya, paling tekun zikirnya, paling kuat tahajudnya, paling disiplin pribadinya, paling gigih membangun bangsa dan negaranya, tapi juga paling tegas terhadap lawan-lawannya. Itulah uswah kita Rasul, yang makamnya sering kita ziarah di Masjid Nabawi, sambil menangis meneteskan air mata pelepas dahaga rindu kita tanpa batas pada beliau. Nabi yang akan memberikan syafaat kepada umat, yang bukan cuma sekedar cinta di bibir, tapi benar-benar mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Beliau Nabi yang agung dan suci, tidak ada Rasul sesudah itu. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para alim, para ulama, bapak-bapak, saya kira malam ini saya tidak perlu memberikan tausiah. Rasanya di hadapan para ulama besar seperti ini, lebih tepat saya belajar muhadharah barangkali. Saya lebih memilih untuk memberikan testimoni tentang kehidupan Kiai Haji Nur Ali, yang memang sejak dahulu saya masih kanak-kanak, saya dianggap anak kandung oleh beliau. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin kalau dibuat biografi sejarah Pak Kiai Haji Nur Ali, saya bisa memberikan sumbangsih dari atas mimbar suci ini. Bapak-bapak, Kiai Haji Nur Ali itu bukan ulama, tapi alim. Kalau di sini ada ahli-ahli tafsir, itu bisa membedakan siapa ulama dan siapa yang alim. Ulama, orang-orang yang menguasai beberapa disiplin ilmu, tapi belum tentu mengamalkan ilmu yang dia tahu itu. Itu sebabnya ada ulama isu, ulama-ulama jahat. Tapi alim itu orang yang menguasai ilmu dan dia menjadi pengamal dari ilmu yang dia yakini itu. Kalau bapak-bapak tanya Pak Anwar kan lama hidup sama Kiai Nur Ali. Kiai Nur Ali masuk yang mana? Saya berpendapat Kiai Nur Ali masuk yang alim, bukan yang ulama itu. Bapak suka dengar ada ulama yang kerjanya mecah belah masyarakat.
Bapak suka dengar ulama mengajarkan tahajud tiap malam, dia tidak pernah jadi pengamal salat tahajud itu. Bapak suka dengar ulama mengajarkan akhlak mulia. Ya kalau ngaji pesantren atau akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Tetapi ulama itu tidak berakhlak. Dia ulama. Kiai Nur Ali bukan begitu karakternya. Karakteristik Kiai Nur Ali bukan itu. Kiai Nur Ali itu orangnya sederhana. Jadi kalau diundang ada tausiah, ada maulid, Isra Mi'raj, juzul Quran, tahun baru, Kiai Nur Ali tidak pernah macam-macam. Dia pakai piyama, pakai sorban, pakai peci putih. Kainnya hampir tidak pernah ganti. Ikhlas. Apa yang beliau yakini tidak pernah dia sembunyikan. Kiai Nur Ali kalau bicara, apa yang disampaikan dalam lidahnya itu adalah mutiara-mutiara hatinya seluruhnya. Jadi kalau begitu kata Kiai Nur Ali, hatinya bisa kita baca, itulah hatinya. Saudara-saudara, maaf, saya kiai kampung. Sekali-kali saya suka keluar. Saudara pernah nonton film The Lion? Pernah nonton? Ini kiai-kiai aja nggak pernah ke bioskop jadi. The Lion itu artinya singa. Diperankan oleh Muhammad Syarif. Muhammad Syarif. The Lion itu berkisah tentang seorang ulama pejuang kemerdekaan. Lalu beliau memimpin bangsanya, bangsa itu bangsa Libya. Dengan bukti sebuah mata uang Libya lama, dia rebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Penjajah itu dari Italia, dari Prancis dan Italia. Wajahnya Syarif itu persis Kiai Nur Ali. Bapak silahkan cari nonton film tentang kemerdekaan Libya. Bapak akan temukan tokoh pejuang kemerdekaan, alim soleh, pejuang jujur, bukan ikhlas. Saya kira kalau menyebut ikhlas pada Kiai Nur Ali belum tidak tepat. Mukhlasin. Hati Kiai Nur Ali itu bersih kayak kaca. Di zaman beliau itu ada 4 ulama besar. 1 Kiai Haji Nur Ali, 1 Kiai Haji Abdullah Syafi'i di Matraman, 1 Kiai Haji Soleh Iskandar di Bogor, itu paman saya tuh, Pak Didin Hafidudin, saya pamannya beliau itu, dan Kiai Haji Muhammad Said. 4 orang ini kemanapun selalu bersama-sama. Yang dibicarakan bukan bagaimana memperkaya diri, bukan itu. Kiai Nur Ali kalau bicara bagaimana mensejahterakan umat manusia, apapun pahamnya dia. Dan itu yang tidak bisa kita cari sekarang. Ulama-ulama mukhlasin macam itu. Para alim. Saya heran kalau ada kiai di atas mimbar sekarang kerjanya mengkafir-kafirkan orang. Tidak pernah dari mulut Kiai Nur Ali keluar kalimat semacam itu. Di mata Kiai Nur Ali, kalau orang sudah mengucap syahadatain, dia Islam. Apapun faham dan madhabnya. Dan itu yang susah kita temukan sekarang. Orang sekarang karena madhab pecah belah. Padahal ya Allah ya Rasulullah. Bapak-bapak. Kalau orang gemar menyalahkan orang lain, Bapak percaya dia tidak berilmu itu. Percaya Bapak itu. Imam Maliki punya murid Imam Syafi'i. Itu kalau orang nanya Imam Maliki begini. Kalau ngomong kita Pak Kiai gitu. Itu Imam Syafi'i itu gimana itu? Banyak fatwa yang keluar dari pendapat-pendapat kiai. Kalau zaman sekarang gitu. Kata Imam Maliki, kalau ada orang yang paling alim di antara murid saya di muka bumi ini, Muhammad Idris. Maksudnya Imam Syafi'i yang ngarang Al-Um. Kalau Bapak ngaji di At-Taqwa tahu kitab Al-Um. Tapi kalau orang tanya Imam Syafi'i,
Wahai Muhammad Idris, siapa orang yang paling alim tentang agama di muka bumi ini? Kata Imam Malik, kata Imam Syafi'i, kalau Islam adanya di bintang Mars dan Jupiter, kalau Islam adanya di bintang ke bintang, satu-satunya ulama yang bisa mengambil Islam cuma satu, Imam Maliki namanya. Jadi dulu tuh para ulama saling menghargai, saling menghormati. Itu salah satu pendidikan Kiai Haji Nur Ali kepada saya. Itu sebabnya Bapak-bapak, saya mohon maaf, saya tidak gemar menyalahkan pendapat orang. Kalau orang sudah mengucap kalimat syahadatain, apapun faham dan madhabnya, itu kita, bukan orang lain. Bahwa ada yang perlu diperbaiki, ada perbedaan pendapat, memang mestinya begitu. Kiai Nur Ali setiap bicara, apa yang ia sampaikan, apa yang ia ucapkan, dia jadi uswah. Apa uswah itu ya? Teladan. Teladan mengamalkan apa yang dia sampaikannya itu. Saudara-saudara, sangat buruk orang mengajar kita jadi pemberani kalau mau baliknya penakut. Kiai Nur Ali tidak begitu. Itu sebabnya beliau pimpin perjuangan mendirikan Bekasi ini. Sekali waktu biasanya Pak Kiai kalau mau ceramah suka begini, kasih tahu Anwar, biar dia tuh yang ngomong tuh. Gua sih cukup pidato, baca doa aja itu. Selalu saya sampaikan. Itu Pak Kiai Nur itu memberikan contoh betul bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu, tetapi kita jadi uswah, jadi pengamal apa yang kita sampaikan itu. Itu sebabnya beliau memimpin Bekasi. Jadi kalau kita benar-benar para pejabat dari Bekasi, kalau benar-benar kita cinta pada Kiai Nur Ali, jangan semata-mata hadir di acara haul, jangan. Kalau benar-benar kita cinta pada Bekasi, semua cita-cita yang ada di pikiran beliau, Kiai Nur Ali, harus bisa kita wujudkan. Beliau sejak dulu pengen punya masjid di pusat kota. Itu dari dulu itu. Waktu itu Bekasi masih punya satu masjid kota itu depan Polres Bekasi. Dan itu barangkali hari terakhir beliau dakwah dengan saya. Tapi beliau juga pernah berkata, Pak Anwar panggil saya War gitu. War. Saya nih pengen punya pusat kegiatan umat Islam tapi di pusat kota. Jadi waktu saya kemarin diminta memberikan tausiah dalam sebuah acara di Islamic Center Bekasi, saya sanggupi, maaf, sebenarnya saya harus ke Munchen waktu itu, ke Jerman waktu itu. Munchen tuh saya batalkan, saya datang ke Islamic Center. Kenapa? Sebab pendirinya itu adalah orang tua saya, Kiai Nur Ali itu yang punya cita-cita. Saudara-saudara, kalau sekali-kali saya harus banyak keluar, sekarang ahli-ahli pikir dunia dan pemuka-pemuka agama besar menjadikan Islam sebagai jalan hidup mereka. Nah, sebentar saya ganti bahasanya. Sekarang pemuka-pemuka agama besar dan ahli pikir dunia menjadikan Islam sebagai keyakinannya. Itu barangkali lebih bisa bapak-bapak terima itu. Orang-orang besar itu masuk Islam, tidak tertarik pada umat Islam. Orang-orang Barat, orang-orang Eropa masuk Islam, bukan tertarik pada umat Islam, bukan. Mereka tertarik pada Al-Quranul Karim dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ngelihat umat Islam, bapak-bapak, orang Barat nggak masuk Islam. Kalau janji bohong melulu, dipercaya kagak bisa, berkelahi sesama dia nggak bisa habis, rumah tangganya pada berantakan, anaknya nggak karu-karuan, bodohnya nggak kira-kira, diajak diskusi nggak pernah jalan, wawasannya sangat sempit. Kalau ngelihat umat Islam, orang Barat tidak tertarik. Tapi kalau mereka baca Al-Quranul Karim, mereka baca akhlak Rasulullah SAW, mereka rata-rata masuk Islam.
Kalau pakai bahasa akademik, menjadikan Islam sebagai jalan hidup mereka sekarang. Pesan itu dalam bahasa sederhana disampaikan oleh Pak Kiai Nur Ali ke saya dulu. Anwar, percaya satu saat dunia bakal memeluk Islam. Saya kalau dengar ucapan itu menangis. Itu selagi saya masih dididik oleh Buya Hamka belajar ABC dakwah itu. Kiai Haji Nur Ali sudah sampai ke sana pikirannya itu. Anwar, satu saat dunia ini akan memeluk Islam. Kamu harus siap. Bahasa-bahasa dunia kamu kuasai. Jangan cuma nahu, sorof, ma'ani, bayan, balagha. Jangan cuma itu. Semua ilmu kamu kuasai. Kamu sebarkan Islam di muka bumi ini. Itu dari dulu pesan beliau kepada saya itu. Bapak-bapak, Adinda, putra beliau, putra Kindur Amin malah. Saya dulu sering di sini, rumah beliau bukan begini. rumahnya dari kayu. Dari kayu itu. Di sekitarnya banyak pabrik. Jadi kalau musim maulid saya datang kemari itu, Anwar datang ke sini mau maulid nih itu. Saya datang ke sini. Itu nantinya di rumah beliau ini ada orang Cina, orang Jepang, orang Korea kumpul yang punya perusahaan tuh. Dia dengan enak aja bilang tuh pakai Nur Ali itu sambil pegang tongkat, biasa pegang tongkat kemana-mana. Ayo bu pada makan apa adanya situ. Gue mau ada acara dulu sebentar di masjid. Beliau datang ke masjid. Ini masjid wanita. Kalau masjid laki-laki bukan ini. Dulu bukan ini masjidnya. Ayo silahkan makan di situ. Saya mau ada acara dulu dengan umat Islam. Jadi hidupnya juga sangat toleran. Nah bukan toleran, tasamuh. Saya mohon maaf bapak-bapak. Islam bukan agama yang mengajarkan toleransi. Yuk kita ngaji rada dalam sedikit. Islam agama yang mendidik bukan mengajar. Tasamuh, toleransi, menghormati pendapat yang berbeda. Itu toleransi. Tasamuh, melindungi perbedaan pendapat. Mana lebih dahsyat itu? Jadi Islam mengajarkan lindungi pendapat orang yang berbeda macam apapun. Kalau di barat tidak, hormati perbedaan pendapat. Jadi kalau bicara Quran, kita lihat mana lebih dahsyat kata-kata toleransi atau kata-kata tasamuh. Itu diajarkan sejak kecil kepada saya oleh beliau tuh. Hidup tuh Anwar harus begini. Jadi Pak Nur Ali, bapak-bapak, kalau ngajar di masyarakat biasa tausiah, urusan biasa aja. Bab toharoh. Cuman beliau suka nambah. Saudara-saudara itu. Kalau toharoh mulut kita cuci. Entar mulai sekarang habis wudhu, jangan suka ngomong yang kotor. Sederhana sekali. Ntar kita cuci muka kita. Kalau cuci muka kita mesti manis ngadepin orang. Tangan kita cuci. Habis kita cuci, tangan kita mesti jadi nolong fakir miskin. Sederhana sekali. Tapi kalau sudah diundang datang ke masjid saya, ke Bogor sana, ke pesantren saya, lain lagi ceritanya. Beliau bicara tentang daulah, tentang sistem negara menurut Ibnu Khaldun. Beliau sampaikan itu. Beliau bicara siasa, bicara imarah, bab leadership kepemimpinan. Beliau bicara siasa. Di tempat-tempat tertentu beliau menyampaikan hal-hal yang agak pelik tentang Islam. Tapi tempat-tempat biasa beliau menyampaikan agama secara mudah dan bisa ditangkap. Nah saudara-saudara, hari ini kita memperingati haul. Kalau tidak salah Bapak meninggal tahun 926 ya? Betul ya? 92 ya? 92. Saya sedang di Rotterdam. Waktu itu saya meresmikan masjid di Rotterdam. Kalau Bapak pergi ke Belanda ada masjid di Rotterdam. Nah, ini kalau saya ceramah begini semua muslim. Kalau saya ceramah di mana-mana bapak-bapak muslim separuh biasanya. Mereka ingin tahu Islam itu apa. Dan Ustadz,
Sekarang orang yang paling mudah kita Islamkan di Tokyo, di Jepang itu. Sebab Quran itu sesuai betul. Orang Jepang tuh harus tertib, harus disiplin, harus bersih, mesti menghormati orang, tidak boleh korup dan sebagainya. Semua itu ajaran mereka. Dan mereka buka kitab Al-Quranul Karim. Itu kitab mereka yang begitu. Kalau bapak-bapak para dai sekarang mau mengislamkan dunia, paling mudah orang kita Islam di Tokyo sekarang. Itu Ki Nur Ali jauh-jauh sudah ngomong ke saya tuh. Berarti sekitar 20 tahun yang lalu beliau sudah bicara begitu ke saya. 92, 2013, berarti 30 tahun. Cara berpikir beliau luar biasa itu. Bapak kepada putra-putra Pak Kiai Haji Nur Ali, Allah maghfirlah warhamhu wa'afihi wa'fu jangan dikira Bapak itu cuma main di Bekasi sebagai pahlawan nasional. Jangan dikira. Saya tahu persis sahabat-sahabat Ki Nur Ali itu orang-orang besar, para proklamator. Bapak tokoh yang menciptakan negara kesatuan Republik Indonesia, sahabat dekat Ki Haji Nur Ali. Kalau orang bicara negara kesatuan Republik Indonesia, orang tahu siapa orangnya. Itu sangat dekat dengan Ki Nur Ali. Bukan Kiai Nur Ali datang ke Cokro Aminoto, beliau datang kemari. Mungkin Bapak kenal nama Kiai Haji Badri Sanusi dari Gunung Puyuh. Bukan Ki Nur Ali datang ke sana, Ki Badri itu kemari mendiskusikan tentang bagaimana kemaslahatan umat. Waktu itu beliau masih memegang PUI. Ada tokoh besar Ki Abdul Halim dari Majalengka. Itu sangat dekat dengan Ki Nur Ali itu. Kalau Bapak sebut saja ke saya, sebut siapa? Sangat dekat itu. Pak Adam Malik itu kalau dikritik oleh Ki Nur Ali ngobrol begini. Ya nggak bener kayak begini. Mau diapain negara kayak beliau biasa-biasa aja. Cuma karena ikhlasnya beliau hidup jadi orang tidak punya kecurigaan sedikit pun. Dia kalau ngajar anak-anak, yang ngajar sebagai bapak. Kalau dia berhadapan dengan sahabat, bicara sebagai sahabat dengan penuh kejujuran. Berhadapan dengan tokoh-tokoh besar, dia pergunakan kosa-kosa kata tertentu. Menyampaikan sesuatu kebenaran dengan ikhlas. Itu akhirnya saya balik lagi. Bukan cuma semata-mata ikhlas, mukhlasin. Kalau pakai bahasa Nabi Musa, mukhlasin, bersih macam kaca. Artinya, hidup ini bisa bercermin kepada Kiai Haji Nur Ali. Bapak-bapak, saudara-saudara, waktu panitia meminta saya datang kemari, beberapa lama tidak saya jawab. Bukan karena saya tidak mau datang kemari, air mata saya bisa ditahan apa tidak nanti di atas mimbar. Itu yang terpikir dan bedak pikiran saya. Dan mestinya saya juga tidak di dalam negeri malam ini. Tetapi untuk orang tua yang pernah membimbing dan membesarkan saya bilang ke sekretaris saya, Ririn namanya. Saya bilang, Ririn, Papa sudah berkesimpulan batalkan itu acara Papa di Amerika. Sanggupi Papa mau datang ke Ki Nur Ali. Malam itu ditelepon oleh sekretaris saya kepada panitia, Pak Anwar Sanusi akan datang ke tempat Ki Nur Ali. Malam ini saya datang di sini. Dari tadi saya bicara kepada, ini mungkin jadi adik saya sekarang nih. Saya jadi Ki Nur Ali ini. Saya bilang, saya tidak usah tausiah. Kalau tausiah nanti dalam acara keagamaan aja. Saya mau kasih testimoni aja 5 menit. Bapak-bapak sekali lagi, mari kita bercermin pada kehidupan Kiai Haji Nur Ali yang besar. Belajar ikhlas dari beliau, belajar ibadah dari beliau, belajar menyantuni anak-anak yatim dan fakir miskin dari beliau.
Malah ada ayat yang beliau baca ke saya sampai sekarang itu tertanam itu. Itu ngomongnya di Al-Azhar, depan Buya Hamka. Waktu itu ada Pak Syafruddin Prawilan Negara, Pak. Ada Pak Syafruddin. Jadi kata Buya Hamka begini, tarik Nur Ali itu. Syaf, gitu kata Buya Hamka. Kalau pidato ngomong tentang kelemahan dan kesalahan orang, aibnya jangan suka dibuka. Kalau Pak Syafruddin kalau ngomong kan orangnya disebut itu. Jangan suka nyebut nama orang. Pak Syafruddin ini orang pintar intelektual, dibantah Hamka itu. Kata Pak Syafruddin, aku dilarang-larang menyebut nama orang. Allah saja menyebut tabat yada Abi Lahab. Itu disebut namanya. Jadi kalau ngomongnya seperti itu, katanya, jangan dilarang-larang. Itu Pak Kiai Haji Nur Ali cuma senyum-senyum aja ngelihat dua tokoh berbeda pendapat itu. Bapak-bapak, mari kita beruswah kepada beliau, kita mencontoh kehidupan beliau, kita berkaca pada beliau, ikhlas dalam hidup, tutur katanya yang santun, perhatiannya pergerakan umat, membangun masyarakat dengan sistem pendidikan yang merata dan sangat terjangkau, sayangnya kepada masyarakat, bersatunya, menyatukan umat di mana-mana. Sekarang tidak. Dan yang terakhir saya bicara agak pedas barangkali ini, tapi nggak apa-apa sekali-kali. Selama ini bicara persatuan umat, orang kalau sudah ngomong NU dan Muhammadiyah dianggap selesai. Sudah selesai. Ini NU begini, Muhammadiyah gini. Sudah selesai. Tidak, saudara. Organisasi Islam ini ada 87. Tidak cukup dengan dua itu. Itu bahasa memecah belah itu. Kita punya Persis. Tanpa Persis NKRI nggak ada. Kita punya PUI. Kalau nggak ada PUI, sistem pendidikan nasional juga kita nggak punya. Kita punya Al-Jamiatul Wasliyah. Bapak masuk Irian sana, Bapak masuk Kalimantan sana, ormas-ormas itu semua tidak ada. Yang ada Al-Jamiatul Wasliyah. Masuk ke hutan, mengislamkan orang. Kita masih punya organisasi banyak sekali. Tapi sekarang kalimat-kalimat kalau sudah NU dan Muhammadiyah selesai semua. Itu bahasa memecah belah itu. Saya kira kalau ada Ki Nur Ali marah itu. Sekali lagi saudara-saudara, mari kita jadikan contoh beliau. Kita satukan umat di mana-mana. Jaga persatuan. Saya tidak menyebut nomor satu ya. Jaga. Ini jangan suka curiga lah. Saya kan ngomong apa adanya aja ini. Saya nyontoh guru orang tua saya. Jaga persatuan. Jaga itu. Utamakan persatuan. Itu aminnya murni kan? Sebab zaman sekarang ada orang baca tasyahud juga begini nggak berani itu. Asyhadu an la ilaha, nggak berani dia. Ada yang begini, ada yang begini. Mestinya bapak-bapak kalau ibadah ya ibadah gitu. Ya biasa aja. Jangan sampai habis berdoa menyebut amin juga nggak mau. Itu biasa-biasa aja. Itu kan soal spiritual. Itu kan soal kerohanian kita. Jadi kita bersatu ya. Sepakat ya. Sepakat kita bersatu. Barangkali dari bapak ini itu. Kalau ini kan pulangnya di Bekasi. Bapak pulangnya ke Bogor sana, ke Megamendung. Bapak pulang ke Megamendung. Ini bapak-bapak mudah-mudahan semua kita bisa mensuri tauladi di kehidupan beliau. Allah maghfir lahu ya Allah. Warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi'a madakhalahu. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dalam suasana yang lain,
Dari saya cukup di sini. Masih ada Habib guru saya, ulama besar yang akan memberikan bimbingan kepada saudara-saudara. Saya hanya bicara tentang testimoni. Saya tidak bicara masalah-masalah lain soal keagamaan. Dan waktu nanti kita bertemu kembali. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.